visum. Halo pemirsa, seorang mahasiswi tega membuang bayinya dalam kardus di depan rumah warga dengan dalih takut pernikahan sirinya diketahui orang tuanya. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Banyuwangi 87 jajaran Kuda 86. Pemirsa, tawuran pelajar saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tawuran yang terjadi saat lalu lintas padat dibubarkan pedagang kaki lima. Sejumlah pelajar terlibat tawuran di Jalan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua kelompok pelajar saling serang menggunakan batu dan petasan. Seorang pelajar sempat terjatuh saat berlari sambil memegang senjata tajam. Diduga tawuran merupakan aksi susulan setelah sempat dibubarkan oleh warga di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Tawuran dari sana ada 20, sini nggak sampai 20 lah, banyakan yang sana. Yang datang dari itu, Jayanti. Bawa saja nggak sih anak itu? Ada 10 lebih, di sini ada 10 juga. Cuman yang bagusnya herannya, kok warnanya sama gitu. Warga berharap polisi bertindak tegas pada para pelaku tawuran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang nenek dan cucunya berusia 10 tahun tewas terjebak kobaran api saat kebakaran rumah di Bogor, Jawa Barat. Sang kakek bisa menyelamatkan diri lewat pintu samping. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Berupaya memadamkan kobaran api yang membakar sebuah rumah di Desa Tegalwangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api cepat membesar, rumah dan isinya habis terbakar. Dua motor yang terparkir di dalam rumah juga ikut terbakar. Tragis, dua penghuni rumah, Maria 65 tahun dan cucunya yang masih berusia 10 tahun tewas terjebak kobaran api. Sementara Hussein, sang kakak, bisa menyelamatkan diri dari pintu samping. Si korban emang cucunya sama neneknya itu emang udah tidur pulas. Terus si bapaknya mah belum lama ke kamar mandi, tapi dia tiduran lagi. Waktu itu mah belum ada api gitu. Di kamar, iya. Kondisinya saat ditemukan gimana? Kondisinya saat ditemukan jadi ada di bawah puing-puing, ada di bawah puing-puing dengan keadaan udah meninggal. Udah. Iya. Hasil penyelidikan polisi, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Reskrim Polres Bogor sedang melaksanakan penyelidikan. Sementara temuan awal dari hasil olah TKP diduga akibat korsleting listrik. Jenazah kedua korban dimakamkan di TPU dekat rumah duka. Sementara Hussein, sang kakak, masih dalam perawatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Diduga mengantuk, pengemudi mobil menabrak dua pengendara motor di Medan, Sumatera Utara. Seorang pengendara motor tewas, satu lainnya kritis. Warga Jalan Pancing 1, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu mobil dan dua motor. Akibat kejadian ini, seorang pemotor tewas. Anak korban tewas terus menangis melihat jasad ibunya Nike Sandrasari 40 tahun di Rumah Sakit Delima, Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Sementara korban kritis Mas Hari 41 tahun dirawat intensif di Rumah Sakit Esmun, Medan, Marelan. Peristiwa berawal saat pengemudi mobil Tiknu Janji 57 tahun warga Medan Deli melaju dari Jalan Pancing menuju Pajak Yuka. Namun diduga berkendara saat mengantuk, mobil pensiunan PNS ini oleng ke kanan hingga menabrak dua pemotor. Jadi dari sana mobil sana, dia mobil ngantuk.
Jadi dia banting setir ke kanan ya bang? Bang, 2 kendaraan ini ada yang tewas nggak bang? Kasusnya ditangani Satlantas Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Seorang mahasiswi kedokteran tewas akibat mobil yang dikemudikannya menabrak median pembatas jalan Tol Kayu Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Ironis, hasil olah TKP polisi diduga tabrakan terjadi karena korban menghindari jalan berlubang dan bergelombang. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Febi Khoirunisa disemayamkan di rumah duka di Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mahasiswi kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang ini tewas setelah mobil yang dikemudikannya menabrak median pembatas jalan tol Trans Sumatera Kayu Agung Palembang. Tabrakan terjadi saat korban pulang kuliah dari Palembang menuju rumahnya. Mobil korban yang melaju kencang dari arah Kayu Agung menuju Palembang tak terkendali, diduga karena menghindari jalan berlubang. Mobil diduga terguling hingga korban terpental keluar dari mobilnya. Korban ini menghindari lubang, banting setir ke kiri dan menghantam pembatas jalan di tengah sehingga terpental. Korban sempat dilarikan di Rumah Sakit Hermina Palembang, namun sudah tidak bisa tertolong. Untuk TKP memang betul jalan berlubang dan juga kontur jalan itu bergelombang. Memang ada beberapa bagian jalan yang sudah diperbaiki, tapi dari kita cek tadi malam itu tidak rata. Hasil penyelidikan, polisi memastikan kondisi di jalan lokasi kecelakaan berlubang dan konturnya bergelombang. Akibat kejadian ini, pengelola tol memperbaiki kerusakan jalan dan menambah rambu jalan. Telah menginstruksikan kepada manajemen Waskita Sriwijaya Tol untuk melakukan patroli dengan intensitas yang lebih tinggi agar dapat diketahui dengan cepat lokasi kerusakan yang ada di badan jalan ruas tol Kayu Agung Palembang Betung. Kerusakan yang terjadi juga telah dilakukan pengaspalan dengan aspal yang khusus. Kasus kecelakaan maut akibat menghindari jalan berlubang ini sangat memprihatinkan. Semestinya pengelola tol memperhatikan kondisi jalan agar tidak ada korban jiwa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Fitriadi iNews melaporkan. Akibat pembakaran sampah, gudang barang bekas di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terbakar. Banyaknya barang bekas terbuat dari plastik membuat api sulit dipadamkan. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gedung penyimpanan barang bekas di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Petugas segera menjinakkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Banyaknya barang bekas seperti lampu yang terbuat dari bahan plastik membuat api cepat membesar. Kebakaran disebabkan sambaran api dari sampah yang dibakar oleh warga di samping gedung BPJS Kesehatan. Api dengan cepat menyambar ke bangunan gedung. Informasi sementara kebakaran di samping gedung BPJS, ya kan? Yang terlibat itu 19 unit. 19 unit. Penyebabnya orang bakar sampah. Kasusnya ditangani Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar di underpass Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Sebuah mobil terbakar di underpass Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mobil terbakar saat melaju dari arah Simpruk menuju Pondok Indah. Api diduga akibat korsleting listrik di bagian tengah mobil. Pengemudi mobil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Seorang wanita ditemukan tewas di warung kopi miliknya di Gambir, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tewas oleh pelanggannya saat akan memesan kopi. Warga dikejutkan dengan tewasnya Musburo, wanita pemilik warung kopi di Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tewas oleh seorang pelanggan yang akan memesan kopi di dalam warungnya. Korban didapati tewas tergeletak di lantai warungnya.
Khawatir diduga tewas terpapar COVID-19, warga tak berani mendekat dan melaporkannya ke polisi. Nggak megang apa, cuma lihat dari pintu aja, nggak berani. Yang ibu lihat ada luka-luka nggak atau gimana? Nggak ada. Kelihatan itu mulutnya sama matanya tuh ada tahu merah-merah apa-apa, gorok-gorok nggak tahu apa aja. Apa darah, apa-apa nggak tahu tuh. Memastikan penyebab kematiannya, jenazah korban dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Kasusnya diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang remaja pengendara motor menjadi korban begal di Jalan Sukasenang, Bandung, Jawa Barat yang dikenal rawan begal. Diancam senjata tajam, korban kabur meninggalkan motornya di lokasi. Dalam rekaman CCTV ini, remaja pengendara motor dipepet 2 orang pengendara motor lain di Jalan Sukasenang, Cibenying, Kota Bandung. Remaja ini memilih berlari meninggalkan motor karena diancam dengan senjata tajam. Motor dibawa kabur begal. Menurut keluarga, korban dibegal menjelang subuh. Nggak tahu kenapa, mungkin udah ada firasat atau gimana. Adik juga waktu udah keluar komplek emang udah kayak pengen pulang lagi atau gimana gitu. Tapi mungkin adik karena ya pengen ini ke orang tua gitu ya, berbakti, jadi lebih mengutarakan udahlah ayo bantuin aja dulu mama, biasa juga kan aman. Polisi telah menyelidiki kasus pembegalan ini karena di Jalan Sukasenang menjadi kawasan langganan perampasan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Nekat menerobos lampu merah, sebuah mobil menghantam wanita pengendara motor di perempatan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Akibatnya korban mengalami patah kaki. Sebuah minibus menerobos lampu merah di perempatan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pada saat bersamaan, muncul motor yang dikendarai seorang wanita. Kerasnya benturan membuat pemotor terpental. Peristiwa bermula saat mobil melaju kencang dari arah Tugu Tani menuju Jalan Jenderal Sudirman hingga tak sempat berhenti dan langsung menabrak pengendara motor. Pada saat bersamaan muncul motor yang juga dengan kecepatan tinggi dari arah Kebon Sirih menuju Tanah Abang. Kecelakaan terjadi saat arus lalu lintas ramai. Pengemudi mobil diduga terburu-buru hingga nekat menerobos lampu merah. Akibat kejadian ini, pemotor mengalami patah kaki. Dari arah Tengah Abang ke Kamis itu hijau gitu. Jadi istilahnya ya kencang lah sampai keseret situ. Kalau lebih seberapa udah berapa menit. Kasusnya ditangani Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Wanita muda di Wonosobo, Jawa Tengah dibunuh kekasihnya yang sudah memiliki istri. Mayat korban dibuang di sungai. Lalu apa penyebab pembunuhan ini? Tunggu selengkapnya, tetap di Sergap. Banuanya 87 Jalan Muda,